Arianti. Di sini saya sudah berada di lokasi Monumen Puputan Klungkung. Monumen Puputan Klungkung merupakan monumen yang menjadi simbol perjuangan rakyat Kerajaan Klungkung dalam melawan penjajahan yang mencoba menguasai wilayah mereka. Monumen Puputan Klungkung berada di jantung kota Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali. Monumen Puputan Klungkung adalah sebuah taman kota yang di dalamnya dilengkapi dengan monumen Tugu Prestasi. Selain itu, di dalamnya juga terdapat diorama yang bagaimana kehidupan dan perjuangan rakyat Klungkung pada zaman dahulu. Sehingga pengunjung yang datang ke sini bisa mengetahui kehidupan rakyat Klungkung di zaman dahulu. Bahkan di sini juga terdapat diorama yang menggambarkan paras dari Raja Klungkung, Ide Idewa Agung Jambi, di mana monumen Puputan Klungkung ini adalah simbol dari perjuangan rakyat Kerajaan Klungkung dalam melawan bangsa penjajahan yang mencoba menguasai wilayah mereka. Monumen Puputan Klungkung berada di tengah kota Semarapura atau tepatnya di Jalan Untung Suropati Klungkung. Lokasi ini merupakan posisi yang sangat strategis karena terletak tepat di tengah keramaian kota Semarapura, pusat pertokoan di Kabupaten Klungkung, pasar tradisional, kantor pemerintahan Klungkung, dan terletak berdampingan dengan objek wisata yang berupa bangunan dengan arsitektur kuno peninggalan sejarah. Mengingat wilayahnya yang tidak begitu luas, kita hanya perlu berkendaraan sekitar kurang dari 10 menit untuk mencapai pusat kota Semarapura, Klungkung. Monumen Puputan Klungkung dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan dan kesatria Kerajaan Klungkung melawan serangan kolonialisme Belanda di zaman penjajahan. Monumen Puputan Klungkung merupakan tugu peringatan Hari Sejarah Puputan Klungkung yang dulu terjadi pada hari Selasa, Umanis 28 April 1908. Pada gambar ini menunjukkan pada abad ke-19 Bali mulai dijamah oleh Belanda. Sebenarnya sebelum itu sudah ada Belanda masuk, yaitu pada abad ke-16, namun belum menunjukkan kekuatannya. Nah, baru abad ke-19 lah mereka mengadakan perlawanan, yaitu Perang Puputan di Buleleng dengan Benteng Jagaraya. Pada tahun yang sama terjadi Perang Kusamba I di bawah pimpinan Ide Idewa Agung Istri Kania. Pada perang tersebut Jenderal Mikhael tewas akibat tusukan keris sakti Raja Klungkung. Pada tahun 1906 juga terjadi Perang Puputan Denpasar, di mana kekalahan terjadi juga pada Raja-Raja Bali. Tanpa pada diorama tentara Belanda sedang memasukkan peralatan perang di pantai Sanur. Pada gambar selanjutnya yaitu menceritakan tentang raja dalam persidangan. Tampak suasana di dalamnya Keraton Bali. Para staf istana dipanggil raja untuk mempersiapkan segala keperluan upacaranya. Company juga mengadakan pengacauan dengan mengobarkan perang candu di Gegel dengan pembakaran kemah-kemah candu di Gegel. Suasana menjadi tegang dan berpengaruh pada keamanan istana Kerajaan Klungkung. Pada gambar ini menceritakan bahwa suasana perang di Puri Gegel dengan latar belakang pura dasar yang sangat penting perangnya hingga kini. Pada gambar selanjutnya yaitu menceritakan Perang Puputan Klungkung di bawah Raja Ide Idewa Agung Jambi pada tahun 1968 dan dengan jatuhnya Klungkung. Maka berakhirlah Kerajaan Bali lalu dikuasai oleh Belanda. Pada diorama tanpa tentara Belanda yang dibantu oleh tentara dari pulau-pulau lain di Nusantara menyerbu istana Semarapura dan seluruh puri dibakar habis. Pada gambar selanjutnya yaitu menceritakan tentang
Dengan jatuhnya Kelungkung, maka Bali di bawah pemerintahan Kompeni memanggil semua raja-raja dari setiap kabupaten untuk mengadakan sidang raja-raja di Denpasar. Raja Kelungkung diwakili oleh Ide Dewa Agung Oke Gek. Pada gambar selanjutnya yaitu menceritakan tentang pada tahun 1942 Jepang masuk Bali menjamah Kelungkung. Pada rakyat jelata kena kerja paksa antara lain membuat gua-gua perlindungan di Tukat Bubuh. Pada masa itu, banyak rakyat yang menderita kelaparan dan hidup morat-marit tanpa dalam di aroma kebengisan tentara Jepang terhadap para pekerja paksa di Bali. Pada gambar ini menceritakan tentang perang di Margerane di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai adalah merupakan rentetan dari perang kemerdekaan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Pasukan Ciung Wanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dengan sengit mempertahankan Bali di bawah serangan Nica atau Kompeni. Pada gambar selanjutnya menceritakan tentang setelah kemerdekaan pemerintahan mengadakan pembangunan di berbagai bidang baik material maupun spiritual. Pada masa pembangunan dewasa ini juga dibangun berbagai monumen-monumen di berbagai daerah di Indonesia. Satu di antaranya adalah Monumen Puputan Kelungkung yang diresmikan oleh Mendari Rudini. Pada gambar ini, Bapak Pembangunan Pak Harto bersama Ibu Ten Soeharto tanpa ceria menuai padi melambangkan masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit telah meniti kehidupan yang semakin ceria, bahagia membangun bangsa dan negara Indonesia.
Pada gambar ini menceritakan tentang suasana kehidupan masyarakat Bali kuno dengan kekhasan arsitektur tradisional yang menyatu dengan alam lingkungan. Tampak mereka sedang sibuk menyiapkan sarana upacara. Binatang, babi, sapi, anjing, ayam, kucing adalah sudah merupakan binatang piaraan mereka. Pada gambar ini menceritakan tentang raja yang pertama memerintah Bali, terkenal bengis karena menganggap dirinya adalah dewa. Namanya dalam Bendahulu. Pada waktu itu, agama Hindu belum berkembang. Kepercayaan mereka animisme dan percaya adanya roh nenek moyang yang telah meninggal. Pada gambar ini menceritakan tentang Bali mengalami zaman keemasan di mana kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat. Pertanian mengalami kemajuan pesat karena sistem pengairan atau subak sangat menunjang kesuksesan. Sistem subak tersebut hingga kini tetap menjadi warisan orang Bali dan dijadikan contoh oleh masyarakat di luar Bali. Tanpa Raja Dalam Watturenggong dengan semangat dan dedikasi tinggi dengan tekun meninjau perkembangan serta kehidupan masyarakat pulau tersebut. Pada gambar ini menceritakan tentang kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat dan mengalami zaman keemasan pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Dalam Watturenggong. Tidak saja berkembang pada bidang pertanian, tetapi juga pada bidang keagamaan, spiritual, dan material. Tampak di sini kehidupan seni dan budaya sangat pesat, di mana para seniman sangat sibuk membangun rumah-rumah peradatan, kekawinan, tari-tarian, dan lain sebagainya. Patung Raja dibuat untuk mengenang masa kejayaan Ide Idewa Agung Jambe II yang adalah pendiri Kerajaan Kelungkung tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gegel. Kerajaan Gegel pada waktu itu merupakan pusat kerajaan di Bali. Selain patung raja, ada juga patung dari putranya yaitu Ide Idewa Agung Gede Agung